Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran ke-1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan anak-anak untuk menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 1. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 1 subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran 1 halaman 110. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Kemudian pada ayo mengamati halaman 111. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Mari bersama-sama kita menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 111. Nomor 1. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Jawab, yang terjadi jika hutan tersebut dijadikan kota, maka area resapan air berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Nomor 2. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Jawab, hewan-hewan yang ada di hutan terancam kepunahan karena hilangnya habitat mereka. Nomor 3. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jawab, jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat hidup sehingga mereka akan punah. Lalu nomor 4 halaman 112. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Jawab, hutan selain berperan dalam daur air juga berperan di ekosistem menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen berkurang. Sementara kadar karbon dioksida udara meningkat yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Lalu pada halaman 113. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Jawab, hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Kemudian pada ayo menulis halaman 114. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri khusus dan habitat asli. 2. Manfaat hewan. 3. Jumlah populasi saat ini. 4. Penyebab kelangkaan. 5. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. 6. Langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk kelestariannya. Berikut adalah contoh laporan dari kakak. Elang Jawa merupakan hewan endemik di Pulau Jawa.
Sebaran elang ini terbatas di Pulau Jawa dari ujung barat atau Taman Nasional Ujung Kulon hingga ujung timur di Semenanjung Blambangan Purwo. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda. Elang juga memiliki panjang tubuh antara 60–70 cm dari ujung paruh hingga ujung ekor. Kepala berwarna coklat kemerahan dengan jambul yang tinggi menonjol. Ketika terbang, elang Jawa serupa dengan elang brontok. Burung pemangsa ini berburu mangsanya seperti tupai, kalong, musang, sampai dengan tikus. Elang berperan menjaga keseimbangan ekosistem karena dengan adanya elang, hewan perusak seperti tikus akan tetap terkendali. Secara tidak langsung, burung elang ini membantu para petani membasmi hama tikus. Saat ini jumlahnya hanya sekitar 137–180 pasang burung, atau perkiraan jumlah individu elang ini berkisar antara 600–1000 ekor. Populasi yang kecil ini menghadapi ancaman besar terhadap kelestariannya yang disebabkan oleh kehilangan habitat dan eksploitasi jenis pembalakan liar dan konversi hutan menjadi lahan pertanian telah menyusutkan tutupan hutan di Jawa. Selain itu, elang ini juga terus diburu orang untuk diperjualbelikan di pasar gelap sebagai satwa peliharaan. Mempertimbangkan kecilnya populasi, pemerintah Indonesia menetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Sementara organisasi dunia IUCN memasukkan elang Jawa ke dalam status IN atau terancam kepunahan. Sebagai seorang pelajar, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk melindungi kelestarian elang Jawa. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menjaga kelestarian ekosistem hutan sebagai tempat tinggal burung elang, melaporkan kepada petugas jika ada yang melakukan perburuan liar terhadap elang Jawa, menghindari memelihara hewan langka sebagai hewan peliharaan, menghimbau masyarakat untuk tidak memburu elang Jawa, tidak memburu elang Jawa untuk kesenangan pribadi, dan mencegah perdagangan elang Jawa dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukannya. Berikutnya pada Ayo Membaca, silahkan adik-adik membaca bacaan pada halaman 115–125 tentang kondisi negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Lalu setelah selesai membaca pada halaman 125, di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Mari bersama-sama kita mengisi diagram Venn pada halaman 126. Berikut adalah perbandingan Indonesia dengan negara Thailand yang dapat diisikan pada diagram Venn. Perbedaan: Indonesia berbentuk republik sedangkan Thailand berbentuk kerajaan. Indonesia kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang presiden, sedangkan Thailand dipegang raja dan perdana menteri. Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Sementara Thailand tidak pernah secara resmi dijajah negara manapun. Indonesia adalah negara kepulauan, sementara Thailand hanya terdiri atas daratan. Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan Thailand adalah bangsa agama raja. Persamaan Indonesia dengan Thailand: keduanya merupakan negara pendiri ASEAN. Kedua negara terletak di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara berbatasan dengan Malaysia. Pemilu di kedua negara bertujuan untuk memilih wakil rakyat. Kedua negara ini sama-sama menerapkan sistem desentralisasi, di mana kekuasaan yang berdaulat berada di tangan rakyat. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.
Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.